Seorang siswa SD di Subang, Jawa Barat kritis tak sadarkan diri usai diduga dianiaya kakak kelasnya karena menolak memberikan uang. Korban kini menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSUD Subang. Seorang anak berusia 9 tahun murid kelas 3 SD di kawasan Belanakan, Subang terbaring dengan kondisi tak sadarkan diri di ruang ICU RSUD Subang. Korban mengalami koma usai diduga dianiaya 3 kakak kelasnya berinisial M, D, dan O karena menolak memberikan uang. Sebelum koma, korban mengeluarkan sakit di kepala serta muntah-muntah. Korban diduga dianiaya kakak kelasnya yang duduk di bangku kelas 4 dan kelas 5. Peristiwa perundungan terjadi saat istirahat sekolah. Pihak sekolah pun baru mengetahui aksi perundungan tersebut beberapa hari terakhir. Dijedotin katanya ke tembok, katanya ditajongin, katanya dia tuh. Itu pengakuan Albinya? Iya, pengakuan dianya tuh. Oh, sama siapa, Jang? Tuh. Terus jawabnya dia? Dia ngomongnya kayak gitu. Ya kayak gimana? Ya orang 3 itu. Ya siapa? Ya ngomongnya Mah Malik sama Denny sama itu. Siapa anaknya Oto anaknya kayak Olip. Kurang lebih ada 1 mingguan itu kejadiannya. Itu pun anak sempat masuk sekolah dan tidak menunjukkan bahwa tersakit atau apa tidak. Anak tidak menunjukkan sakit atau tidak, malah ketika dibully pun tidak ada yang lapor ke pihak sekolah. Sementara itu pihak rumah sakit menyebut korban masih dalam kondisi koma dan menjalani observasi di ruang PICU anak. Pasien mengalami pendarahan otak hingga mengakibatkan tak sadarkan diri. Mengarah ke adanya perdarahan di otaknya ya, sehingga yang bersangkutan tidak sadarkan diri. Jadi korban sampai saat ini masih kadang koma atau gimana? Betul. Hingga kini Polsek Belanakan dan Polres Subang masih menyelidiki dugaan perundungan siswa SD tersebut. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai anak yang diduga dianiaya kakak kelasnya, kita sudah bergabung dengan keluarga korban, yakni Ibu Darsi. Selamat siang, Ibu Darsi. Iya, Pak. Ibu Darsi, terima kasih sudah bergabung dengan iNews Siang. Sebelumnya kami turut berduka atas kejadian yang menimpa korban. Ibu, bagaimana kondisi korban sekarang? Kondisinya sekarang masih kritis dan sekarang dilarikan ke Rumah Sakit Hamori untuk menjalani scan. Baik, Ibu, sudah berapa lama Ibu korban ini dirawat di rumah sakit? Dari malam Kamis. Dari malam Kamis, itu artinya sudah lebih dari 3 hari, Bu, ya? Iya, 5 hari. Baik, tadi Bu Darsi mengatakan bahwa saat ini korban dipindahkan ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih lanjut. Ini atas arahan siapa, Ibu? Dokter, karena di sini kan nggak ada alat scan, jadi dibawa ke sana, scan, setelah scan di sana, lalu dibawa ke sini lagi. Baik, Ibu, boleh diceritakan kepada kami luka-luka apa yang dialami oleh korban sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit, Ibu? Awalnya dia pusing, muntah-muntah, saya bawa ke bidan. Setelah itu muntah-muntahnya reda, dia tidur terus, ngantuk katanya. Terus setelah itu saya manggil mantri untuk diperiksa, ternyata mantri nggak sanggup, suruh dibawa ke rumah sakit, dirujuk, suruh di-scan. Malam Kamisnya saya bawa ke sini. Di tengah perjalanan si anak ini kejang-kejang. Setelah kejang-kejang dia kayak tidur pulas gitu, ya nggak sadarkan diri. 15 menit mau nyampe ke rumah sakit, si anak ini ternyata udah ngorok. Pas sampai di rumah sakit udah nggak ada, cuma karena alat bantu. Ya sekarang masih ini ada bisa napas pakai alat bantu aja. Baik, Bu Darsi, boleh diceritakan kepada kami kembali, Ibu, sebetulnya seperti apa kronologi kejadian menimpa korban saat dirundung oleh ketiga kakak kelasnya? Dia nggak pernah cerita, Pak. Soalnya apa? Anaknya tertutup, pendiam. Kalau ditanya aja, kenapa?
sakit enggak, katanya pas mau terakhir mau dibawa ke sini tuh dia cerita, ditanya sama bapaknya yang apa yang sakit kepalanya ya, katanya pusing emang kenapa, ditonjokin kepalanya, dibentur-benturin ke tembok sama perutnya, dan sama siapa Jang, ada temannya dia sebutin namanya. Baik, Bu Darsi, tadi kami juga sempat mendengar dari pihak sekolah bahwa korban ini tidak langsung mengeluhkan sakit saat terjadi perundungan. Apakah saat sampai di rumah pada hari kejadian, saat itu korban ini sempat bercerita ataupun ingin ke rumah sakit begitu, Bu? Enggak, cuman dia kayaknya loyo doang kayak gitu, dia nggak pernah ngeluh anaknya. Baik, Bu Darsi, apakah hingga saat ini ada bantuan yang diberikan oleh pihak sekolah ataupun pihak dari para pelaku? Ya kalau cuman kunjungan ada, udah pada datang dari pihak sekolah, dari pihak pelaku udah ada kunjungan ke sini. Baik Ibu, untuk biaya rumah sakit sendiri dari hari Kamis kemarin hingga saat ini dibiayai oleh siapa, Bu? Kalau untuk biaya rumah sakit, setahu saya, dokternya ngomong sama saya, ini dibiayain sama Pak Bupati, katanya. Baik, dibiayai oleh Bupati, Bu ya? Bupati Subang ya? Ibu, terakhir Bu Darsi, apa harapan dari keluarga korban atas kejadian ini? Kalau harapan saya, si Ade pengen cepat sembuh, seperti sedia kala ya. Pengen bisa sembuh, terobati gitu. Minta keajaiban dari Allah aja. Baik, terima kasih Bu Darsi sudah bergabung bersama kami di IDU Siang. Kami doakan agar korban ini segera sembuh dan kejadian ini dapat segera diselesaikan. Terima kasih, selamat siang.